Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Syafii Syafi'i. NIM saya 2000005 202 dari kelas 2D program studi PGSD UAD. Di sini saya akan mempresentasikan lembar kerja mahasiswa yang saya kerjakan. Baik, langsung saja. Ini adalah yang pertama, tanggal kegiatan saya dalam menyiapkan alat dan bahan dari tanggal 4 Juni sampai selesai sekarang ini melakukan presentasi tanggal 6 Juni. Langsung saja kita ke presentasinya. Jadi program kerja kegiatan pertama yaitu adalah membuat magnet sederhana. Ya, tabel dari magnet sederhana saya. Hasil pengamatan saya yaitu adalah saat benda digosok, yaitu jarum. Bahan-bahan yang pertama yaitu jarum, yaitu akan menempel. Lalu yang kedua paku, itu juga menempel. Yang ketiga yaitu paperclip, itu juga menempel. Yang keempat ada silet, silet juga menempel. Yang seterusnya yaitu lilin, kertas, penggaris, plastik, itu tidak menempel. Lalu dengan cara induksi, dari jarum, paku, paperclip, dan silet menempel. Lalu untuk lilin, kertas, penggaris, dan plastik tidak menempel. Lalu yang ketiga yaitu dengan cara dialiri arus listrik, sama dengan yang tadi, jarum, paku, paperclip, silet itu menempel. Dan untuk lilin, kertas, penggaris, dan plastik tidak menempel. Lanjut ke hasil pengamatan kedua. Pengamatan kedua ini membuat kompas sederhana. Ini saja. Hasil pengamatan saya. Hasil pengamatan pada silet setelah meletakkan silet di atas air dan melakukan secara horizontal, silet tersebut berputar dan berhenti pada posisi seperti gambar di atas. Posisi gambar di atas menunjukkan pada bagian ujung silet, yang bagian atas menunjukkan arah utara, dan bagian ujung silet yang bagian bawah menunjukkan arah selatan. Bagian juga dengan hasil pengamatan yang diuji cobakan pada jarum, gabus, dan air. Gabus diletakkan di atas permukaan air untuk meletakkan jarum. Kemudian setelah jarum digosok dengan magnet di atas gabus tersebut. Gabus ini akan berputar selama sama halnya dengan arah silet jarum pada bagian yang lancip atau yang atas menunjukkan arah utara, dan bagian yang tumpul atau bagian bawah menunjukkan arah selatan. Jadi dari hasil yang diuji cobakan kemudian menggunakan silet dan jarum yang diletakkan di atas permukaan air dapat menunjukkan arah mata angin sebagai pengganti dari kompas, dan kemudian menunjukkan arah yang sama yaitu arah utara dan arah selatan. Selanjutnya yaitu adalah hasil pengamatan kegiatan yang ketiga. Hasil pengamatan kegiatan di sini membahas mengenai arah medan magnet.
Jadi di sini kita menggunakan bahan magnet dan serbuk besi. Dari hasil pengamatan di atas menggunakan magnet, setelah itu diberikan kertas HVH di atasnya dan kemudian ditaburi serbuk besi. Yang terjadi adalah serbuk besi ini menempel di atas permukaan magnet yang telah dilapisi oleh kertas. Serbuk besi ini dapat ditarik oleh magnet yang di atasnya terdapat kertas HVH seperti gambar. Jadi serbuk besi ini akan membentuk seperti bentuk magnet seperti yang ada dalam gambar tersebut ya, teman-teman. Selanjutnya yaitu adalah bagian diskusi. Yang pertama yaitu mengapa paku yang digosok dengan magnet dapat memiliki sifat magnet. Jadi, karena paku merupakan bahan yang tersusun dari atom-atom magnet yang bisa disebut dengan magnet elementer. Arah dan susunan magnet elementer yang terdapat pada paku tidak teratur ketika digosokkan dengan magnet dalam searah magnet elementer akan memiliki dua kutub yang menyebabkan susunan magnet elementer teratur sehingga paku tersebut dapat memiliki sifat magnet. Lalu yang kedua, yaitu mengapa paku yang ditempelkan dengan magnet dapat memiliki sifat magnet. Karena paku yang ditempelkan pada medan magnet terkena induksi dan semakin dekat jarak antara paku dan magnet, apalagi ditempelkan maka paku tersebut memiliki sifat magnet yang semakin kuat. Akibat dari pengaruh medan magnet sehingga paku yang menempel posisi domainnya menjadi teratur dan memiliki sifat magnet. Mengapa? Lanjut yang ketiga, mengapa paku yang dialiri arus listrik dapat memiliki sifat magnet? Karena medan listrik yang ditimbulkan oleh arus listrik akan mempengaruhi posisi domain yang mengakibatkan posisi yang tidak teratur menjadi teratur atau searah. Dengan posisi searah tersebut yang membuat sifat kemagnetan pada paku yang terjadi selama ada aliran listriknya. Lanjut yang keempat, yaitu jelaskan prinsip kerja kompas sederhana yang Anda buat pada kegiatan kerja. Jadi kompas bekerja dengan cara teknik menarik antara magnet yang ada di dalam silet dan jarum yang telah digosokkan ke magnet dengan kutub magnet bumi. Sehingga kompas ini akan selalu menunjukkan ke arah utara dan selatan. Lalu yang kelima, yaitu mengapa serbuk besi membentuk posisi sesuai hasil percobaan Anda pada kegiatan ketiga. Yaitu karena memiliki gaya magnet yang paling kuat. Jika ditaburkan serbuk besi di sekitar magnet, serbuk besi tersebut akan bersifat magnet sementara karena induksi magnet. Serbuk besi tersebut mengatur sendirinya di panjang garis gaya magnet. Jadi, serbuk besi akan otomatis membentuk seperti dengan magnet. Bentuknya akan menyamai magnet. Lalu yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan seluruh kegiatan, buatlah simpulan apa saja yang sesuai dengan tujuan kegiatan. Berdasarkan praktikum yang telah diuji coba dapat disimpulkan bahwa benda yang dapat ditarik oleh magnet biasanya terbuat dari besi, baja, dan benda yang mengandung keduanya seperti silet, jarum, paku, dan paperclip. Adapun yang tidak dapat tertarik oleh magnet, benda yang terbuat dari kayu, plastik, seperti lilin, kertas, plastik maupun penggaris plastik. Kompas sederhana telah membuktikan bahwa silet dan jarum diletakkan di atas permukaan air dapat menunjukkan arah utara dan selatan. Dan begitu juga magnet ditaburi serbuk besi, menandakan adanya medan magnet yang kuat sehingga serbuk besi menempel pada magnet yang di atasnya terdapat kertas ABS. Di samping itu, juga kita dapat membuat magnet dengan cara menggosok, menempelkan, dan
mengelektron. Baik, eh, sampai di sini saja saya mempresentasikan hasil kerja saya untuk mengisi lembar kerja mahasiswa ini. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.